Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setiawan di channel lagi Setiawan 14. Oke, jadi di cerita hari ini tuh aku mau jelasin lebih detailnya cara ajuin visa kunjungan sementara ke Jepang gitu. Jadi kalau misalnya kita suami mau ngajuin visa untuk istri, untuk keluarga, kunjungan sementara ke Jepang bisa gitu. Sebelumnya aku juga udah buat videonya sih detailnya. Cara ngajuin visa kunjungan keluarga, visa keluarga ini ya. Kunjungan sementara ke Jepang. Dan cukup lumayan banyak respon dari teman-teman semua, banyak yang tanya ininya, detail-detailnya. Ya seperti yang aku jelasin kemarin itu juga sama. Tapi di video kali ini aku ada tambahan info gitu. Kalau misalnya visa kunjungan sementara, visa keluarga kunjungan sementara itu bisa diperpanjang ternyata guys. Nah kalau misalnya ini garis besarnya aja ya awalnya. Kalau misalnya kita mau ngajuin visa kunjungan keluarga sementara ke Jepang. Nah, itu bisa kalian download berkas-berkasnya itu di formulirnya itu di ketik aja di Google visa kunjungan keluarga sementara ke Jepang. Keluar di situ. Dan berlakunya itu 3 bulan ya setelah kita mengajukan visa tersebut ya. Udah kita isi semua dan yang kita perlukan sebagai pihak penerima, sebagai pihak pengundang di Jepang itu adalah Juminhyo Nozekaze Shomesho. Nozekaze Shomesho itu kayak apa ya? Minta aja di Shakusho, Noze Shomesho, Kaze Shomesho gitu. Mereka tahu. Kalau bahasa Indonesianya itu kalau bingung ini uang perpajakan lah. Apa namanya? Laporan pajak Jepang gitu, laporan pajak kita di Jepang. Nah, ambil itu terus formulirnya tadi diisi. Terus yang satu lagi yang penting itu adalah fotokopi buku tabungan, buku rekening ATM Jepang kita ya. Kalau misalnya Yucho ya Yucho di fotokopi selama 3 bulan terakhir. Dan kalau bisa saldonya itu di dalam sekitar ya 30 mangan, 35 mang gitu. Biar mereka percaya gitu. Kalau misalnya nggak ada segitu juga nggak apa-apa. Tapi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan mereka, apakah pihak pengundang ini punya kapabilitas yang baik, punya apa ya, capability yang cukup untuk mengundang istrinya, mengundang keluarganya ke Jepang gitu. Itu salah satu ini sih poin yang harus diperhatikan gitu. Udah setelah itu kita kirim berkas-berkas kita scan yang tadi tuh Nozekaze, Juminhyo semuanya tadi kita scan, kita kirim ke istri kita atau keluarga kita. Kalau misalnya kita di sini yang mau ngundang suami ya kita kirim ke suami kita di Indonesia. Setelah itu, setelah dikirim udah di print semua berkas-berkasnya, barulah dibawa ke Kedubes, kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia gitu. Yang aku tahu ya, aku nggak tahu banyak, cuman yang aku tahu itu di Medan ada, di Jakarta ada. Nah kalau misalnya kalian jauh dari 2 tempat ini ya coba carilah di Google kedutaan besar Jepang terdekat di kota kalian gitu. Bawa ke situ, ajuin ke mereka, dan ngajuinnya itu nggak lama, paling 2 hari 3 hari kerja udah diproses sama mereka. Kalau misalnya kita di approve, diterima, kita bakal dipanggil lagi gitu untuk langkah selanjutnya gitu. Nah kita ditanya-tanya tuh di situ mau ngapain ke Jepang, apa alasannya gitu, suaminya kerja apa gitu-gitu ditanyain. Nah kalau udah di approve sekitar semingguan mungkin nanti kita datang lagi, kita bawa paspor yang ini, paspor yang mau diurus. Nanti pokoknya setelah selesai di paspor kita itu, pokoknya kalau misalnya di sana yang mau diundang istri, pas di paspor istri itu ada visa kunjungan sementara yang berlaku itu 3 bulan gitu. Jadi misalnya kamu ngurusnya di bulan Agustus,
di Agustus nih di approve, Agustus, September, Oktober. Nah dalam 3 bulan ini harus berangkat ke Jepang. Oh satu lagi aku lupa, di beberapa tempat itu ada yang harus mencantumkan ini ya, tiket PP, tiket pulang pergi. Kalau misalnya kemarin itu istriku itu harus mencantumkan tiket pergi aja, nggak apa-apa gitu. Tiket pulangnya nanti di akhir-akhir. Nggak tahu kalau misalnya di kedubes yang lain. Soalnya kemarin itu di approve, tiket perginya aja yang di iniin. Nah setelah sampai ke Jepang, ini udah setelah di Jepang nih, 3 bulan berlalu, Agustus misalnya, Agustus perginya, datangnya Agustus, September, Oktober. Oktober udah waktu habis nih, dan mau diperpanjang lagi. Apakah bisa diperpanjang? Nah ini banyak pertanyaan, kontroversi. Apakah bisa diperpanjang? Aku pribadi, kalau misalnya kemarin itu berdasarkan pengalaman pribadiku, bisa diperpanjang dengan alasan-alasan tersendiri, dengan alasan-alasan yang mungkin diterima oleh pihak imigrasi Jepang. Nah gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya setelah di sini 3 bulan hamil, dan karena hamil itu tidak bisa naik pesawat, atau karena alasan lain yang memungkinkan untuk tidak naik pesawat. Nah itu bakal di-approve sama mereka untuk diperpanjang selama 3 bulan lagi. Nah kalau udah diperpanjang itu kan jadi 3 bulan lagi diperpanjang sama mereka gitu. Jadi 6 bulan di sini bisa. Nah istriku kemarin itu di sini 3 bulan di sini, baru aku minta perpanjang. Nah itu cukup ini sih, cukup apa ya, deg-degan juga. Soalnya kalau misalnya masih hamil muda naik pesawat, kemungkinan ininya, kemungkinan ada katanya maaf keguguran gitu, kemungkinannya tinggi gitu. Jadi kita sodangin ke pihak imigrasi, dan dari pihak imigrasi ternyata memaklumkan akan hal tersebut. Jadi kita di approve untuk nambah 3 bulan lagi, dengan alasan kalau misalnya kibungnya, karadanya, jotainya Ochitsuku kalau udah reda gitu baru pulang, dan 3 bulan ini udah nggak bisa diperpanjang lagi ya, kata mereka gitu. Nah dalam 3 bulan itu udah lumayan reda, udah lumayan nggak muntah-muntah lagi, baru pulang gitu. Jadi bisa diperpanjang 3 bulan lagi gitu. Kalau dan dalam proses perpanjang itu tricky sebenarnya, soalnya aku ngajuin dan di approve. Ada temanku, ada beberapa subscriber juga yang tanya, ada beberapa followers yang tanya, Bang gimana caranya perpanjang, gimana caranya perpanjang. Nah aku kasih tahu langkah-langkah yang aku lakukan kemarin, dan mereka nggak di approve gitu. Soalnya ada 1 lembar kertas yang kita itu harus nuliskan apa alasan kita pokoknya apa alasan mengapa istri kita nggak bisa pulang gitu. Nah salah satu alasan itu karena nggak bisa naik pesawat. Kenapa nggak bisa naik pesawat? Karena lagi hamil muda. Itu aku tulis detailnya di situ gitu. Kalian bisa tulis pakai bahasa Jepang, bisa tulis pakai bahasa Inggris. Yang penting mereka mengerti. Nah setelah dipertimbangkan sama pihak imigrasi, oh ini bisa di approve, dan ternyata mereka approve permintaan yang aku buat gitu. Tapi kalau misalnya langkah-langkah yang aku buat ini aku share ke teman-temanku, ke beberapa followers, mereka juga lakukan hal yang sama, tapi nggak di approve, nggak tahu ininya di mana ya. Jadi tricky menurutku. Mungkin beberapa bumpo mempengaruhi, nggak tahu juga sih. Jadi kalau misalnya kalian mau perpanjang visa kunjungan keluarga sementara dengan langkah-langkah yang aku kasih tahu tadi, ya mudah-mudahan bisa, tapi tricky, nggak 100% bisa gitu. Tapi bisa, aku buktinya bisa. Kalau nggak percaya dilihat di paspor istri ada, bisa 6 bulan lagi diperpanjang gitu. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa gitu. Jadi ada kemungkinan bisanya kan. Jadi kalau misalnya kalian mau bersungguh-sungguh mungkin bisa gitu sih. Jadi itu aja. Masih hidup kan? 9 menit, oke.
Jadi itu aja yang mau aku klarifikasi tentang visa kunjungan keluarga sementara ke Jepang. Kalau visa-visa Toktegino gitu nggak tahu ya. Kalau misalnya udah lebih dari 3 tahun di Jepang sih bisa kayaknya. Kalau kunjungan keluarga sementara, yang penting ATM kalian itu mencukupi deh. ATM mencukupi dan kalian nggak ada kriminal di sini, aku rasa aman-aman aja. Kalau misalnya mau datengin keluarga, mau datengin istri ke Jepang gitu. Mungkin kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lagi yang belum mengerti, yang belum jelas, bisa ditanyakan di komentar atau bisa kalian DM langsung di Instagramnya Anggi Setiawan 14, N-nya double ya, Anggi Setiawan NN 14. Nah di situ kalian DM, mudah-mudahan aku bakal jawab. Soalnya banyak DM yang numpuk. Ada beberapa yang nggak terjawab. Mungkin ya mudah-mudahan aku jawab. Sebisa mungkin aku jawab sih. Nah gitu aja. Terima kasih banyak udah nonton sejauh ini. Udah support juga sejauh ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiu.